Baik anak-anak, di sini Ibu lihat ya partisipannya sudah join semua, dan waktu juga telah menunjukkan pukul 8 lewat, itu artinya bahwa kita harus segera memulai pembelajaran pada hari ini. Langsung saja ya Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, mengenai absen, nanti kalian akan mengisi absen melalui link Google Form. Linknya telah Ibu share ya di grup WhatsApp. Waktu pengisian link hanya 5 menit. Lebih dari itu, linknya akan otomatis tertutup. Itu memudahkan Ibu untuk mengetahui kira-kira siapa saja yang masuk tidak tepat waktu. Maka dari itu, segera diisi anak-anak linknya. Sambil menunggu pengisian link, Ibu juga kembali mengucapkan Alhamdulillah nih, pada hari ini kita dapat melakukan pembelajaran meski masih secara online. Tetapi hal tersebut tidak dapat melunturkan semangat kita untuk terus mencari ilmu. Apalagi kan kalian sebagai generasi muda yang merupakan yang semangatnya seharusnya masih sangat membara. Nah, di sini nampaknya ada yang belum on cam ya, semuanya diharapkan untuk on cam karena Ibu ingin melihat itu raut wajah kalian itu. Apakah mungkin ada saja yang belum mandi atau yang tadi posisinya masih rebahan, scroll Instagram, scroll TikTok ya kan, langsung join pada Zoom ini. Tapi mungkin pikirannya masih ada di video TikTok atau mungkin pikirannya masih ada di liburan lebaran pada minggu lalu gitu, di pantai atau di mana. Nah, Ibu harap ketika kalian join pada Zoom ini, pikiran kalian itu telah terfokus untuk menerima pelajaran PPKN pada hari ini. Nah, di sini kita sudah ada kan anak-anak di layar kalian? Sudah, Bu. Nah, ini merupakan materi baru ya di semester ini, yaitu tentang konsep cinta tanah air atau bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas subbab yang pertama, yaitu makna bela negara. Nah, di sini ada pokok pembahasan, ada 3, yaitu pengertian bela negara, makna bela negara menurut undang-undang, serta contoh bela negara bagi para pelajar. Kemudian, di sini juga ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bisa kalian baca ya, ada beberapa tujuan yang harus kalian capai. Kemudian, nah kita masuk ke materi. Akan tetapi sebelum Ibu jelaskan, mengenai bela negara sungguh sangat tidak asing lagi ya di telinga kita. Sering sekali mendengar kata bela negara. Maka dari itu, Ibu ingin di antara kalian satu orang secara inisiatif menyampaikan apa sih pengertian dari bela negara. Coba siapa yang berani di antara kalian untuk menyampaikan pengertian bela negara? Ibu, saya izin menjawab. Ya, Maidelia, silahkan. Ya, bela negara adalah sikap dan perilaku setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sekian dari saya, Ibu. Ya, bagus sekali, sangat tepat sekali anak-anak pernyataan dari Maidelia. Tetapi sebelum itu, Ibu akan membahas dari kata per kata terlebih dahulu. Kata bela dan kata negara. Kata bela terlebih dahulu. Bela di sini bukan nama orang, tetapi kata kerja, yaitu berarti menjaga baik-baik, memelihara, atau merawat. Nah, kata bela di sini juga tidak selalu dipasangkan dengan kata negara, akan tetapi sering kita mendengar di kehidupan sehari-hari seperti membela kebenaran, membela harga diri, membela keluarga, membela teman, membela diri sendiri, sangat banyak sekali variasinya. Selain kata bela, ada pula kata menurut sang serta, diartikan sebagai orang dalam wilayah tertentu, dan kita ingin mengingat kembali bahwa ada 4 unsur pembentukan negara, pembentuk suatu negara, yaitu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Kemudian ada juga ini pasal-pasal mengenai bela negara. Yang pertama itu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Maksud upaya bela negara di sini ialah bukan hanya suatu kewajiban bagi negara, bagi kewajiban dasar manusia, tetapi juga sebagai suatu penghormatan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang dilakukan secara sadar, penuh tanggung jawab, rela berkorban sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsanya. Nah, selain pasal 27 ayat 3, ada pula pasal lain, yaitu pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kata kewajiban dalam pasal ini memiliki arti bahwa dalam keadaan tertentu negara ini memiliki hak untuk memaksa setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru juga memiliki hak untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu membela negara tercinta. Nah, kemudian di sini ada pengertian bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang dimana bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, di mana pengertian bela negara tersebut seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa yang memiliki wewenang membela negara ini tidak hanya aparat negara seperti TNI dan Polri melalui teknik dan strategi militer, tetapi kita juga sebagai warga negara dan seluruh rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk membela negara sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Ibu, sebelumnya saya izin bertanya. Iya, Ulfa, silakan. Ya, tadi kan ya, mengenai materi ini ya, Bu. Ibu kan tadi sempat bilang bahwa kalau misalnya kita seluruh warga Indonesia gitu harus ikut juga yang namanya bela negara, bukan hanya melalui pihak aparat saja. Nah, lantas mengapa kita harus memiliki kewajiban tersebut, Bu? Terima kasih, Bu. Mungkin itu saja. Ya, Ulfa, pertanyaan yang sangat bagus ya, anak-anak. Jadi, seperti ini. Kewajiban warga negara untuk membela negara itu tidak hanya tercantum pada undang-undang saja, melainkan telah Ibu singgung ya di awal bahwasannya warga negara ini merupakan bagian dari negara yang menempati wilayah dalam suatu negara. Maka sudah seharusnya nih kita sebagai warga negara memiliki kesadaran atau inisiatif tersendiri untuk memiliki rasa cinta terhadap negara, terhadap tanah air dengan cara membelanya. Karena apabila telah muncul nih rasa cinta, maka akan muncul juga diiringi dengan rasa rela berkorban melalui upaya bela negara. Seperti yang telah dijelaskan ya oleh Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia, bahwasannya ada 5 unsur yang harus dilakukan oleh warga negara dalam upaya membela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan negara, keyakinan terhadap ideologi lain, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal untuk membela negara. Jadi seperti itu ya, Ulfa. Apakah bisa dipahami, Ulfa? Baik, terima kasih banyak, Bu. Kita lanjut ya, anak-anak. Nah, kemudian di sini ada 3 kata ya. 3 kata ini merupakan kata kunci yang dapat mendefinisikan bela negara, yaitu ada kata jiwa, kewajiban, serta kehormatan. Kata jiwa di sini memiliki arti sudah sangat jelas ya, memiliki arti kecintaan kita terhadap tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian di sini juga ada kata kewajiban yang memiliki arti bahwa bela negara ini merupakan kewajiban dasar manusia dan seluruh warga negara. Kemudian kata kehormatan yang dilakukan oleh warga negara dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, berkorban melalui sebagai pengabdian terhadap negara. Kemudian ketiga kata kunci ini dapat bersatu dan menjelma menjadi definisi bela negara. Nah, sejak dari tadi bertanya-tanya, kita Bu sebagai siswa ini apa sih ikut serta atau perannya dalam upaya bela negara itu harus seperti apa? Nah, ini merupakan contoh-contohnya ya anak-anak, ada 5 yang ingin Ibu jelaskan. Yang pertama itu melestarikan budaya. Kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat kaya sekali akan budaya, sangat beraneka ragam. Misalkan kesenian tradisional, tarian tradisional, kemudian musik tradisional, pakaian batik yang merupakan ciri khas Indonesia. Oleh karena itu kita harus menjaganya agar nanti anak cucu kita juga dapat mengetahui budaya asli Indonesia itu seperti apa. Lantas Bu, bagaimana langkah awal kita nih untuk melestarikan budaya?
Langkah awalnya minimal kalian ada rasa ingin tahu saja mengenai budaya asli Indonesia itu apa saja sih. Nah, kemudian ketika muncul rasa ingin tahu, diharapkan timbullah rasa suka dan kemudian rasa ingin mempelajari budaya tersebut. Maka hati kalian diharapkan tergugah gitu untuk melestarikan budaya asli Indonesia. Nah, kemudian yang kedua di sini ada belajar dengan rajin bagi para pelajar. Nah, ini sudah sangat jelas ya, kalian itu merupakan generasi muda, yaitu aset negara yang dapat memajukan negara di masa yang akan datang. Ditambah kita ini hidup di abad 21 ya, banyak sekali kemampuan yang harus kita miliki. Nah, oleh karena itu kita juga harus mengupgrade diri kita terlebih lagi dalam bidang teknologi ya dan digitalisasi. Kita harus mengupgrade diri kita sesuai dengan perkembangan zaman, jangan sampai tergerus oleh zaman, agar kita ini menjadi lulusan yang dapat bersaing di era globalisasi seperti saat ini. Nah, yang ketiga yaitu taat akan aturan dan tata tertib sekolah. Ini merupakan basic bagi seorang siswa di lingkungan sekolah. Banyak sekali aturan sekolah yang harus kita taati, seperti misalkan jangan buang sampah sembarangan, jangan bolos, jangan mencontek, memakai pakaian sesuai dengan aturan sekolah. Karena apabila kita telah taat nih dalam tata tertib sekolah, maka dalam diri kita itu muncul karakter disiplin. Ya, di mana karakter disiplin ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan kemampuan kita. Dan karakter disiplin juga merupakan karakter kebangsaan yang harus kita miliki. Nah, yang keempat yaitu mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, di mana apabila kita ini menggunakan produk dalam negeri, itu juga berarti kita mendukung para pembisnis lokal. Dan kita juga memperkenalkan nih produk khas Indonesia itu di masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia juga lebih mengenal gitu produk khas dari Indonesia. Atau bahkan kita juga bisa memperkenalkan produk Indonesia ini ke pasar internasional. Nah, selain itu kita juga harus mendukung UMKM lokal ya. Mendukung UMKM lokal untuk mengkreasikan produk-produk khas dari Indonesia. Atau bahkan kalian juga bisa nih membuka usaha lokal gitu. Misalkan di Indonesia kan banyak ya pohon pisang gitu, banyak pohon pisang. Nah, pisang itu bisa kalian olah nih, bisa menjadi bolu pisang, misalkan nugget pisang, pisang lumer, atau bahkan selai pisang, banyak sekali ya, sesuai dengan kreativitas. Nah, diharapkan dengan adanya UMKM lokal ini perekonomian Indonesia, agar Indonesia ini dapat berdiri gitu, tidak tergantung pada negara lain gitu dalam bidang perekonomian. Nah, kemudian yang terakhir nih, mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebelum Ibu jelaskan yang terakhir ini, di antara kalian ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu, mengapa sih pendidikan kewarganegaraan ini merupakan ingin menjelaskan? Saya, Bu. Iya, Alia, silahkan. Ya, karena pada pelajaran PPKN mengajarkan kepada siswa mengenai cinta tanah air dan bela negara yang kita lakukan saat ini. Ya, bagus sekali jawabannya Alia. Benar ya anak-anak apa yang dikatakan oleh Alia, bahwa dalam pelajaran PPKN ini mempelajari bela negara seperti yang saat ini kita sedang lakukan gitu. Selain bela negara, mempelajari cinta tanah air, wawasan Nusantara, kemudian ideologi negara, dan hak serta kewajiban. Contohnya kewajiban untuk membela negara. Maka dari itu kita jangan menganggap PPKN ini merupakan pembelajaran yang membosankan, karena di dalam itu sangat terdapat pembelajaran yang sangat penting sekali bagi diri kita. Kita harus antusias dan aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran PPKN ini. Nah, kemudian materi cukup sampai di situ ya. Di sini ada kutipan dari John, bahwasannya jangan tanyakan apa yang dapat kamu lakukan untuk negaramu, apa yang dilakukan oleh negara untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Ini berkaitan mengenai konsep hak dan kewajiban. Bahwasanya kita jangan memikirkan apakah hak kita telah terpenuhi oleh negara, apakah negara ini telah memberikan apa saja kita berikan untuk negara, apakah kita telah melaksanakan kewajiban kita untuk negara, seperti contohnya upaya membela negara. Nah, mungkin materinya sampai di situ. Di sini Ibu akan memberikan tugas, tetapi bukan tugas individu ya, melainkan tugas kelompok. Nanti kalian dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian lakukan identifikasi deskripsi terhadap perjuangan bangsa Indonesia yang tercantum dalam tabel dari masa penjajahan Belanda sampai masa mengisi kemerdekaan. Ini sebetulnya materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, akan tetapi Ibu akan menyuruh kalian untuk mencari terlebih dahulu gitu materinya. Nanti
akan Ibu jelaskan mendetail di pertemuan yang akan datang. Mengenai tugas dan materi, akan Ibu share kembali di grup WhatsApp. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti, kalian bisa langsung mention Ibu di grup atau chat Ibu secara pribadi. Nanti pasti akan segera Ibu respon apabila dalam waktu luang. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu kembali memberikan pesan bahwa kita harus menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, karena kesehatan itu nomor 1, sangat penting sekali. Meskipun berita terbaru kita telah diperbolehkan ya membuka masker di luar ruangan, tetapi kita tetap harus menjaga kesehatan, tidak hanya dari penyakit COVID saja, maupun dari penyakit yang lainnya juga. Nah, sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang telah hadir dalam pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.